membahas tentang konseling perorangan. Jadi banyak masyarakat tidak mengerti apa yang dimaksud dengan konseling. Nanti akan dijelaskan apa itu pengertian konseling, kemudian siapa yang akan melaksanakan konseling dan siapa yang akan dikonselingi. Selanjutnya masalah-masalah apa saja yang bisa dikonselingi. Kita sebagai manusia dalam hidup ini tidak terlepas dari permasalahan. Jadi kita tidak bisa menolak masalah. Sebagai manusia kita wajib menyelesaikan masalah. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu tentu kita harus sadar dulu bahwa kita sebenarnya sedang bermasalah. Banyak orang yang tidak sadar bahwa sebenarnya dia bermasalah, sehingga masalahnya tidak selesai-selesai dan itu menimbulkan kerumitan di dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kali ini kita membahas tentang dasar-dasar konseling perorangan. Karena konseling perorangan itu adalah pekerjaan yang membutuhkan wawasan dan keterampilan. Oleh sebab itu, bagi calon konselor perlu memahami tentang dasar-dasar konseling perorangan. Siapakah yang melakukan konseling perorangan? Yang biasanya melakukan konseling perorangan adalah guru BK, selanjutnya konselor, dan yang ketiga adalah psikolog. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang profesional yang dapat dipertanggungan dari segi akademis. Seperti guru BK, mereka mendapatkan ijazah S1, S2 BK. Kemudian konselor seperti itu juga mendapatkan ijazah PPK, profesi konselor, dan psikolog dia juga sudah mengambil profesi psikolog. Nah, apa sih tujuan orang melakukan konseling? Di sini terlihat dari gambar orang yang galau, sedih. Dengan proses konseling nanti diharapkan dia akan menjadi lebih bahagia, lebih senang, terlepas dari masalahnya. Orang yang berurai air mata diharapkan nanti setelah proses konseling dapat tersenyum. Nah, sini ada gambar rumah. Mudah-mudahan mereka di rumah merasa tenang setelah melakukan proses konseling. Kemudian otak mereka akan tentram. Tidak terjadi lagi gelombang beta yang setiap saat terguncang, kemudian merasa gelisah, merasa was-was. Diharapkan setelah proses konseling terjadinya gelombang alfa di otak konseling kita. Dia merasa rileks, tenang, dan nyaman. Nah, dalam proses konseling ada sebutan konseli, kemudian ada sebutan konselor. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konselor? Konselor adalah orang yang melakukan proses konseling atau memberikan layanan konseling kepada konseli, dan orang ini bersifat profesional. Selanjutnya, siapakah konseli? Adalah orang yang diberdayakan oleh konselor sehingga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialaminya atau orang yang dikonselingi secara profesional. Nah, tadi kita sudah menyebut-nyebut konseling. Apakah yang dimaksud dengan konseling itu? Konseling adalah aplikasi kesehatan mental dengan prinsip-prinsip psikologis atau pendidikan, sehingga nanti klien yang diberi bantuan itu dapat berkembang karirnya dan sehat mentalnya. Ini menurut grading 2009. Selanjutnya, ACA 2014 menyebut konseling itu adalah proses pemberdayaan individu, keluarga, dan kelompok agar dapat meningkatkan kesehatan mental, meraih kehidupan yang lebih baik atau well-being, sehingga dapat meningkatkan pendidikan dan mencapai karir yang baik. Apa saja masalah yang bisa dikonselingi? Yaitu
masalah pribadi, contohnya apa? Misalnya kurangnya motivasi untuk hidup ini, kemudian selalu merasa cemas dan galau. Nah, masalah kedua adalah masalah sosial. Masalah sosial ini masalah hubungan interpersonal dengan orang lain, misalnya berselisih paham dengan anggota keluarga, berselisih paham dengan teman-teman, berselisih paham dengan adik kakak, itu masalah sosial. Selanjutnya masalah belajar, yaitu kurangnya motivasi belajar, prestasi belajar tidak sesuai dengan harapan, kemudian kurangnya fasilitas belajar sehingga hasil belajar tidak memuaskan. Yang keempat, masalah-masalah terkait dengan karir. Misalnya sudah lama melamar pekerjaan, tidak dapat-dapat. Atau bagi siswa sulit menentukan peminatannya kemana, apakah dia mau ke IPA atau ke IPS, dia ragu, tidak tahu mau memilih penjurusan apa atau peminatan apa. Selanjutnya masalah keluarga, misalnya kurang mampu mengontrol ekonomi keluarga, tidak dapat mengasuh anak, atau kurang terampil dalam pola asuh atau mengasuh anak. Nah, Anda tidak dapat menolak masalah, karena setiap manusia punya masalah, tentu jenis dan bentuk masalahnya berbeda-beda. Tugas Anda adalah menyelesaikan masalah. Don't unfinished business, yaitu jangan menyimpan-nyimpan masalah. Bisnis di sini bukan berjualan ya. Unfinished business yang dimasukkan di sini adalah suka memendam-pendam masalah, tidak menyelesaikan masalah, sehingga mengganggu segi kehidupan yang lainnya. Bisa nanti berdampak terhadap fisik, yaitu mendapatkan berbagai penyakit, contohnya kanker atau kanker, itu banyak disebabkan oleh tekanan psikologis atau sakit mah, sakit kepala. Jadi saya doakan semua yang menonton YouTube saya ini adalah orang yang bahagia dan dapat menyelesaikan masalah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.